Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik mahasiswa? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari ini di pagi hari kita sudah pertemuan kedua, alhamdulillah ya, untuk mata kuliah konsep dasar matematika SDMI. Nah, materi yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini adalah sejarah perkembangan sistem bilangan. Nah, awalnya dulu kita perlu mengetahui mengapa bilangan itu dibutuhkan. Jadi bilangan itu sejak pertama kali digunakan memang pada dasarnya hanya untuk menghitung dan mengingat jumlah. Masyarakat primitif dahulu yang ilustrasinya seperti gambar ini ya, mereka itu dahulu kala ketika mereka hidup di gua-gua, mereka mengandalkan makanan dari tanaman dan pepohonan yang ada di sekitar gua tempat tinggal mereka. Nah, lambat laun mereka membutuhkan makanan dan hewan ternak, mereka membutuhkan hitung-hitungan ya. Jadi pada dasarnya dari menghitung kesediaan bahan pangan mereka itulah yang membuat mereka mau tidak mau membutuhkan bilangan sebagai dasar untuk menghitung apa yang menjadi ketersediaan makanan untuk kelangsungan hidup mereka, mulai dari hewan ternak sampai makanan pokok dari keseharian masyarakat zaman dahulu. Nah, untuk itu bilangan dibutuhkan ya. Jadi konsep dasarnya itu mereka membutuhkan bilangan. Masyarakat primitif biasa juga dahulu itu mereka menggunakan jari jemari, ranting pohon ya. Itu yang mereka gunakan untuk menghitung. Nah, setelah mereka berpikir untuk kayaknya harus ada nih notasi atau lambang untuk menyatakan suatu bilangan. Nah, dari situlah timbul perkembangan sistem bilangan yang kita gunakan sekarang ini adalah sistem bilangan Hindu-Arab. Kemudian juga digunakan adalah bilangan Romawi. Nah, oke, itu sekilas tentang bilangan ya. Nah, kemudian pengertian bilangan. Bilangan dan angka ini merupakan istilah yang sering sekali dipertukarkan ya. Bilangan itu sebenarnya adalah konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Kalau simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan, nah itu digunakan angka ya, angka. Jadi pada dasarnya angka itu lambangnya, bilangan itu konsepnya. Jadi seperti 5. 5 itu konsepnya idenya ya, ide abstrak. Jadi kita hanya bisa membayangkan konsepnya 5, tapi ketika kita sudah menuliskan lambangnya, maka itu namanya angka. Seperti juga sebenarnya antara nama dan orangnya. Orangnya ini misal saya, orangnya kalau kita tuliskan orangnya saya, kalau kita tuliskan nama saya, namanya itu adalah Nilam Permatasari. Nah, seperti itu ya. Jadi bilangan itu konsepnya, angka itu adalah lambangnya. Terus terkadang juga kita gunakan istilah lain. Istilah lainnya yaitu nomor. Nomor itu adalah deretan angka, ya, deretan angka yang berurutan. Nah, ketika kita menyatakan misal nomor sepatu itu dari 35, 36, 37 ya, misalkan untuk ukuran orang dewasa. Nah, jadi kita menggunakan nomor sepatu, bukan angka sepatu gitu ya. Bukan angka sepatu, tapi nomor
sepatu. Atau nomor HP misalkan, nomor HP. Itu kan nomor HP terdiri dari, kalau nomor Indonesia ada yang 10 angka, ada yang 11, dan juga ada 12 ya. Nah, itu kan ada deretan angka. Jadi kita gunakan istilah nomor, bukan angka. Nah, seperti itu ya, bukan angka HP, tapi nomor HP. Jadi itu istilah-istilah yang bisa saya paparkan. Kemudian untuk konsep bilangan ini memiliki sejarah yang amat panjang ya, hingga sampai sekarang. Dahulu setiap bangsa dan peradaban di dunia memiliki konsep bilangan dan penulisan bilangannya sendiri-sendiri. Tidak seragam tentunya yang pada masa lampau ya. Namun sekarang sudah diseragamkan. Nah, yang kita gunakan secara merata untuk menulis angka adalah sistem posisi bilangan Hindu-Arab atau sistem numerasi Hindu-Arab, yang itu yang kita gunakan sekarang. Nah, perlu kita pelajari bagaimana sih sistem posisi bilangan Hindu-Arab. Saya rasa kalian semua sudah tahu juga bagaimana sistem posisi bilangan Hindu-Arab karena kita selalu menggunakan itu. Nah, sistem posisi bilangan Hindu-Arab ya, ini berasal dari India sekitar 300 sebelum Masehi, namun mengalami banyak perubahan, dipengaruhi penggunaannya juga dari Babilonia dan Yunani. Baru sekitar 750 Masehi, sistem Hindu-Arab itu berkembang di Baghdad. Bukti sejarah ini tertulis dalam bukunya Al-Khwarizmi yang berjudul Libel Algorismi dan Numero Indorum ya, itu buku yang buku sejarah ya, buku sejarah tentang perkembangan bilangan Hindu-Arab, itu ada semua di situ. Nah, angka Hindu-Arab ini ya, dia basisnya 10 ya, dengan lambang tadi mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai 9 ya. Nah, jadi kemudian basisnya adalah basis 10. Nah, bisa kalian lihat di sini posisi digit 1 10 pangkat 0, posisi digit 2 10 pangkat 1 nilainya 10, posisi 3 10 pangkat 2 nilainya 100, 10 pangkat 3 nilainya 1000, 10 pangkat 4 nilainya 10.000. Pun seterusnya sampai jutaan, sampai miliaran, triliunan ya. Itu posisi bilangan selalu melihat dari kita perhatikan nilai posisi digitnya. Nah, misal ilustrasi ini 1852. 1000 itu kita lihat di sini, oh ribuan itu, posisi ribuan itu berada di posisi digit 4. Berarti kita buat 4 kotak ya. Kita buat 4 kotak. Nah, di sini kan 1000, 1 ya. 1 berarti kita tulis di sini 1000. 1. Jadi 1 di sini ini menyatakan 1 kali 10 pangkat 3, ini sudah menyatakan 1000. Kemudian posisi kedua. Posisi kedua 800. 8 ya. 8 dikali 10 pangkat 2, itu 800. 5 juga seperti itu. Posisi berikutnya adalah 5. 5 itu dari puluhan, posisi puluhan dikali 10 pangkat 1, dan terakhir 2 dikali 10 pangkat 0. Ingat, 10 pangkat 0 nilainya 1. Semua bilangan yang berpangkat 0 dan nilainya adalah 1. Jadi seperti itu untuk sistem posisi bilangan Hindu-Arab. Nah, yang kedua, kita perhatikan sistem posisi bilangan Maya. Ya, jadi sedikit saya bercerita. Suku Indiana Maya dan Inka itu di Amerika Selatan zaman dahulu kala telah terkenal memiliki peradaban yang tinggi. Mereka mempunyai sistem angka atau numerasi tersendiri ya. Keistimewaannya ini mereka memiliki lambang 0. Jadi ini lambang bilangannya suku Maya ya. Mulai dari ada nolnya dia. Dia dalam bentuk kayak wadah. Kemudian 1 itu dilambangkan dengan noktah. Kemudian 5 dinyatakan dengan garis, ya, garis mendatar. Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi kalau 5, 6 berarti garis mendatar, kemudian ada noktah 1. Ya, jadi seperti itu, 5 pokoknya garis mendatar. Jadi kalau 19, di sini ada 3
ya, ada 3 garis mendatar, kemudian ada 4 noktahnya. Oke, seperti itu untuk lambang bilangan dari suku Maya. Nah, sekarang kita perhatikan sistem posisi bilangan Maya. Nah, ini ada tabelnya. Untuk posisi digit 1 mereka menggunakan basis 20 ya. Mereka menggunakan basis 20. Di sini ada 20 pangkat 0, 20 pangkat 1 untuk posisi digit 2, posisi digit 3 20 pangkat 2, posisi digit 4 20 pangkat 3. Nilainya 144.000. Kalau yang ini nilainya 7.200, ini 360 dan ini 1. Nah, ilustrasi. Coba perhatikan di ilustrasi ini ada 43.487. Nah, 43.000. Kita perhatikan di sini di kolom ini. Nah, kalau dia posisi digit 4 ini kan 144.000, ini ketinggian. Nah, sedangkan untuk 43.000 berarti dia ada di posisi digit ketiga ya. Posisi digit ketiga 20 pangkat 2. Berarti berapa kali 20 pangkat 2 menghasilkan 43.000. Nah, kalau kita hitung secara matematis, berarti dia di sini dia kan ada 18 kali 20 ya. 18 kali 20 pangkat 2 itu nilainya 7.200. Nah, berapa dikali 7.200 hasilnya 43.000 sekian gitu. Ya. Nah, kalau kita coba kita kalikan, ini kita pakai sistem coba-coba ya, berarti kalau kita kalikan 6 dikali 7.200 itu hasilnya 43.200 ya, 43.200. Sedangkan di sini 43.487. Nah, kalau kita selisihkan berarti masih ada 287 ya. Jadi masih ada 287. Nah, makanya kita pakai ini. Kalau 280 berapa kali 20? Jadi kita tuliskan dulu 18 kali 20. Kalau 18 kali 20 tadi kan 360 lebih. Sedangkan yang sisa tadi 287, berarti di sini 0. Di sini 0 ya. 0 kali 18 kali 20. Jadi 0 di situ. Nah, kemudian berapa dikali 20 dapat 280? Adalah 14. Nilainya 14. Maka di sini tertulis 14. Ya, ini yang 14. Jadi 14 kali 20, 280. Ditambah 7. Ya, ditambah 7. Jadi hasilnya 43.487. Seperti itu ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam lambang bilangannya seperti ini. 6 untuk menyatakan ini yang berarti yang diambil posisi yang setelah ini ya, yang di luar kurung ini ya, 6 berarti garis mendatar, kemudian nokta, kemudian 0 itu wadah ya, kemudian 14 berarti lambangnya garis mendatar 2, kemudian ada noktahnya 4 ya. Ini 14. Kemudian 7 ini garis mendatar 1, kemudian titik atau noktahnya ada 2, ini 7. Jadi lambangnya 43.487 seperti ini. Ini harus dicari dulu ini kali-kalinya ya. Jadi memang agak ribet ya untuk sistem posisi bilangan Maya. Oke, kita lanjut ke sistem posisi bilangan Babilonia. Nah, oke, Babilonia ini sistem bilangan Babilonia. Jadi matematika Babilonia ini merujuk pada matematika yang dikembangkan oleh Mesopotamia ya, atau sekarang dikenal dengan nama Irak. Jadi sistem posisi bilangan kalau dari Babilonia itu dia sistem basis 60 ya. Bisa kalian perhatikan di sini itu basis 60. Ini sekitar tahun 2000 sampai 200 ya sebelum Masehi ya, tahun 200 sebelum Masehi. Mereka menggunakan simbol ini, itu mereka tulis di batu sebagai media yang berupa tabel-tabel dari tanah liat ya, tablet-tablet dari tanah liat sebagai
dan artefak ya, itu yang mereka gunakan ini, mereka tulis di batu. Nah, bisa kalian lihat ini posisi digitnya ya 60, 60 pangkat 1, 60 pangkat 2, 60 pangkat 3 ya. Nah, jadi kalau menyatakan satu dia kayak apa ini ya? Kayak ketapel ya, kayak ketapel modelnya. Nah, kemudian kalau 2 berarti ketapelnya ada 2, ketapelnya kalau 4 ketapelnya ada 4, dia bersusun ke bawah, dia disusun ke bawah di situ ya. 6, 7. Jadi kalian bisa melihat di sini kalau 21 kalau menyatakan 10 berarti dia sudah miring menghadap ke kiri ya. Dia kayak ikan, model ikan gitu. Ya, jadi kalau 11 model ikan, kemudian model ketapel. Ya. Jadi itu lambang bilangan dari Babilonia. Oke, kita perhatikan ilustrasinya ini. Ilustrasinya 8010. 8010. 8000 berarti dia posisi di 3. Ya, karena ini. Jadi berapa dikali 60 pangkat 2? Untuk menyatakan ini 60 pangkat 2 kan 3.600. Kalau 3.600 dikali 2 itu adalah 7.200. Ini 7.200 berarti ya. Karena kalau 3 3.600 kali 3 itu kan lebih ya. Jadi dia di bawahnya. Kita ambil 2. 2 di sini. 2 kali 60 pangkat 2, berarti 2 dikali 3.600. Jadi hasilnya 7.200. Berapa selisihnya 8.010 kurang 7.200? Kita lihat dulu. 8.010 kita kurangkan dengan 7.200. Hasilnya adalah 810. 810. Oke, 810 berarti kita lihat lagi posisi kedua. Ini dikali 60. Berapa dikali 60 yang menghasilkan 810 ya, berapa dikalikan 60 menghasilkan 810. Coba dilihat 810 kita taruh bagi 60 ya, bisa kalian pakai kalkulator. 810 dibagi 60 itu hasilnya adalah 13, sekian. 13 ke bawah berarti kita ambil yang pembulatan. 13 ya, 13 dikali 60 ternyata hasilnya adalah 780. Nah, 780 ya, 780. Nah, tadi kan 810 ya, 810 dikurang 780 itu masih ada tersisa 30. Jadi ini 30 di sini, 30 ini ya. Jadi untuk menyatakan lambang dari suku bilangan dari sistem posisi bilangan Babilonia, 2 ini dari sini ya. Ini tulis 2 untuk gambar tulang, ini 13 berarti 10 dulu, kemudian 3 tulangnya, kemudian kalau 30 berarti 3 ikannya ya, gambar ikan saya. Kita bilangnya seperti itu saja. Untuk memudahkan kita mengingat lambang bilangan dari suku dari Babilonia. Jadi di sini lambangnya seperti ini ya, untuk menyatakan 8.010 ya. Oke. Semoga kalian mengerti ya. Kemudian kita ke sistem bilangan hieroglifik ya, sistem bilangan hieroglifik. Oke, bilangan hieroglifik ini itu dari Mesir ya, sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi bukti sejarah yang ditemukan pada tulisan-tulisan yang ada di batu, di dinding, tembikar, kapur, dan monumen-monumen orang-orang Mesir itu menggunakan penomoran tertulis yang diubah menjadi tulisan hieroglifik ya, hieroglif ya, hieroglif yang memungkinkan mereka untuk mencatat sampai 1 juta. Nah, ini simbolnya ya, 1 kayak tongkat, kemudian 10 kayak magnet itu ya, 100 gambar kayak
apa ya, obat nyamuk mungkin ya. Kalau 1.000 ini kayak bunga, kalau 10.000 kayak jari telunjuk, 100.000 kayak burung, 1 juta itu kayak orang berdoa. Wah, itu lambang bilangan dari Mesir ya. Oke, kita lihat di sini. Contoh untuk menyatakan nilai 1.200 dan 4.620. 1.200, oh berarti mereka pakai basis 10 juga ya. 1.200, 1 dikali 10 pangkat 3 kan 1.000. Ya, 2 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 kan 100. Jadi 2 kali 10 pangkat 2 adalah 200. Nah, jadi dinyatakan seperti ini. Kalau 1.000 gambar bunga, kemudian 200 gambar obat nyamuk gitu ya. Kayak 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 obat nyamuk sih, mirip-mirip. Jadi 1.200 lambang bilangannya seperti ini. Jadi 1 bunga dan 2 obat nyamuk. Kemudian 46.026. Bisa kalian lihat di sini 40.000 berarti 4 jari telunjuk, 6 berarti 6 bunga tulip ya. Kemudian 10 pangkat 2, 2 kali 10 pangkat 2 berarti 2 obat nyamuk dan 6 apa ini ya? Dan 6 satuannya ya. 6 ini dia kayak kayak tulang satu saja. Ya, jadi seperti itu. Ini lambangnya dari bilangan di Mesir ya pada saat itu. Oke, ini tidak terlalu ribet karena sudah jelas sekali angka-angkanya. Kemudian mereka juga basis 10, jadi kita enak langsung saja untuk melambangkan itu, kita tanpa perlu kali-kali tadi kayak seperti di bilangan Maya dan juga Babilonia ya. Oke. Itu untuk bilangan ini. Kemudian terakhir, ini adalah sistem posisi bilangan Romawi. Untuk sistem posisi bilangan Romawi, saya rasa kalian sudah kenal mungkin ya, kalian pernah dapat pelajaran ini di SD. Jadi untuk sistem Romawi, numerasi Romawi ini berkembang sekitar permulaan tahun 100 sebelum Masehi sampai saat ini ya. Lambang bilangan Romawi masih kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sistem numerasi yang sekarang ini kita gunakan merupakan modernisasi dari sistem adisi dari sistem yang lama ya. Jadi sudah modernisasi yang kita gunakan saat ini. Sistem ini bukan sistem yang mempunyai nilai tempat kecuali pada hal-hal tertentu. Jadi mereka tidak menggunakan nilai tempat. Beda dengan tadi yang lain-lainnya mereka ada namanya sistem posisi ya. Nah, beda kalau bilangan Romawi tidak seperti itu. Coba perhatikan di sini. Romawi bisa disingkat IVX LCDM. Nah, itu dihafal saja ya. IVX, IVX, L atau IVX LCDM. 1, 5, mereka hanya 1 dan 5 yang digunakan. 1, 5, 10, 50, 100, 500, dan 1000. Ya, itu untuk lambang bilangan Romawi. Nah, ada beberapa aturan yang perlu diketahui di sini. Aturannya adalah pertama, huruf pengurangan hanyalah pangkat 10. Jadi yang bisa dikurangkan hanya yang pangkat 10. Misal pada huruf 1 I ya, I, X, dan C. Yang kedua, kurangkan hanya 1 huruf dari sebuah angka tunggal. Jadi hanya 1 huruf yang bisa dikurangkan ya. Jangan mengurangkan huruf dari huruf yang besarnya lebih dari 10 kali. Misalkan 1000 M mau dikurangkan dengan 1 itu tidak boleh. M dengan I tidak boleh dikurangkan. Jadi tidak boleh mengurangi lebih dari 10 kali. Kemudian aturan yang keempat, aturan yang berlaku ditulis untuk 4 jadi I dan V, bukan I. Jadi
berulang untuk I-nya itu hanya ada 3 kali boleh berulang. Kalau sudah 4 itu tidak boleh berulang lagi. Tapi digunakan IV. IV ini dari 5 dikurang 1. Kita pakai pengurangan. 5 dikurang 1. Pengurangannya yang huruf besarnya itu, yang bilangan besarnya itu ditempatkan di sebelah kanan. Yang kecilnya di sebelah kiri. Oke, aturan yang kelima, selama di tahun pertengahan, angka Romawi N digunakan sebagai lambang 0, yang menyatakan 0. Oke, kita perhatikan. Jadi Romawi itu dia penjumlahan, dia juga pengurangan. Nah, kalau penulisan penjumlahan jika lambang pada bagian kanan menyatakan yang lebih kecil. Kalau penjumlahan yang huruf di kanannya itu lebih kecil, maka dia pakai penjumlahan. Nah, kalau pengurangan beda. Kalau yang di sebelah kanannya kecil, ya. Kalau jika lambang pada bagian kiri menyatakan bilangan yang lebih kecil, ya. Jadi yang tadi ini 4 IV, ini kan pengurangan dari 5 dikurang 1 adalah nilainya 4. Oke, seperti itu ya. Jadi berlaku 2, pengurangan dan penjumlahan. Oke. Ketika 2 atau lebih lambang merupakan bilangan yang sama ditulis bersama-sama, maka kedua lambang menyatakan jumlah. Contoh, CX itu tidak lain, C itu adalah 100 ditambah 10. Berarti 110. Nah, ditulis dari kiri ke kanan. C-nya yang paling besar, X-nya kiri. X-nya kecil kan? X-nya 100 lebih besar 100 kan daripada lebih besar 100 daripada 10. Berarti CX 110. Berarti kita pakai tambah. Kalau tambah 110 berarti 100 tambah 10. 100-nya duluan, 10-nya belakang. Di sebelah kanan ya. Kiri yang lebih besar, kanan yang lebih kecil. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi contohnya. Kalau 1944, 1000 itu M, 900 cm, ya, 900 cm. Kemudian 40 XL. Kalau 4 IV. Oke, seperti itu ya. Ini kalau 1000 sekarang sudah bisa pakai bar, 1000 kali 10, 10.000. Kalau 10 ada barnya di atas, berarti dia menyatakan ribuan ya. Jadi itu untuk menyatakan ribuan. Terus kalau ada 2 barnya berarti sudah juta. Sudah juta ya, 14. 2 bar di atas, berarti 2 garis di atas huruf itu menandakan dia juta. Kalau 1 saja berarti menandakan dia ribuan. Ya, dikali 1000. Nah, misal tadi 10.000, X bar gitu ya. Kalau 14 juta berarti X IV, kemudian barnya 2, garis atasnya 2, jadi 14 juta. Oke, saya rasa cukup untuk materi kita pada pagi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di Google Form-nya nanti untuk absensi. Atau bisa langsung bertanya juga di kolom komentar. Baik, saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.